Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Fitri Pernamasari dan teman saya Agus Wibowo dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yakni adanya tentang pengertian ketiga, keselamatan kerja dan keamanan kerja. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian ketiga. Pengertian ketiga secara umum, dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketiga adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja di tempat kerja. Tempat kerja adalah ruang tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan usaha dan tempat terdapatnya sumber-sumber bahaya. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 terkesan rancu apabila disebut keselamatan dan kesehatan kerja. Ialah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan ketiga adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan. Selanjutnya, K3 cukup penting bagi moral, legalitas, dan finansial. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yakni tentang keselamatan kerja. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Unsur-unsur penunjang keselamatan kerja adalah sebagai berikut. Adanya unsur-unsur keamanan dan kesehatan kerja yang telah dijelaskan. Adanya kesadaran dalam menjaga keamanan kesehatan kerja, teliti dalam bekerja, melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan keselamatan. Di dalam ruang laboratorium, harus sudah tersedia seluruh alat keselamatan kerja, supaya saat terjadi kecelakaan atau darurat itu bisa diatasi dengan cepat. Berikut adalah alat-alat keselamatan kerja yang ada di lab: pemadam kebakaran atau pemadam api, air washer, water shower, kotak P3K, jas lab, peralatan pembersih, kapas, dan plaster. Adapun syarat laboratorium yang baik yakni syarat tersebut meliputi kondisi ruangan, suasana ruangan, kelengkapan peralatan, keselamatan, nomor telepon penting, pemadam kebakaran, petugas medis, dan lain-lain. Ruang laboratorium yang memiliki sistem ventilasi yang baik, proses keluar masuk udara yang stabil, sirkulasi udara segar yang masuk ke dalam ruangan. Selanjutnya, yakni adanya ruang lab harus ditata dengan rapi. Penempatan bahan kimia dan peralatan percobaan harus ditata dengan rapi supaya memudahkan untuk mencarinya. Alat keselamatan kerja harus selalu tersedia dalam kondisi yang baik, terutama kotak P3K dan alat pemadam api. Yang ketiga yaitu keamanan kerja. Keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa materi maupun non-materi. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat material diantaranya sebagai berikut: baju kerja, helm, kacamata, sarung tangan, dan sepatu. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat non-material adalah sebagai berikut: buku petunjuk penggunaan alat, rambu-rambu dan isyarat bahaya, himbauan-himbauan, dan petugas keamanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat pelindung diri atau APD. Merupakan istilah lain dari Personal Protective Equipment. PPE adalah peralatan yang akan melindungi pengguna terhadap risiko kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Hal ini dapat mencakup item seperti helm pengaman, sarung tangan, pelindung mata, pakaian visibilitas tinggi, sepatu pengaman, dan perlengkapan K3. Adapun bahaya yang dapat terjadi saat bekerja dan jenis APD yang digunakan yakni untuk mata, bahaya kimia atau percikan logam, debu, proyektil gas, dan radiasi dapat masuk ke dalam mata, dan kita dapat memilih
APD yang akan kita gunakan, yakni seperti kacamata keselamatan, kacamata, wajah perisai atau visor. Kemudian adapun kepala, yakni bahaya yang akan terjadi, dampak dari jatuh atau kejatuhan benda, resiko menabrak kepala, belitan rambut. Pilihan yang akan digunakan yakni berbagai helm, topi keras, dan topi. Selanjutnya, bahaya yang dapat terjadi saat bekerja dan jenis APD yang akan digunakan yakni pernapasan. Bahaya yakni debu, uap, gas, kekurangan oksigen atmosfer. Itu dapat mengganggu sistem pernapasan. Pilihan yang dapat kita pilih yakni disposable filtering vest atau respirator setengah atau full face respirator, helm airfat pemapasan. Kemudian adapun yang untuk melindungi tubuh dari bahaya suhu ekstrim, cuaca buruk, bahan kimia atau percikan logam, semprotan dari tekanan atau kebocoran senjata semprot, dan lain-lain. Pilihan yang dapat kita gunakan yakni untuk melindungi tubuh, konvensional atau pakaian overall, jas boiler, pakaian pelindung khusus, misalnya Celebration Mail, pakaian visibilitas tinggi. Selanjutnya, bahaya yang dapat terjadi saat bekerja dan jenis APD yang akan digunakan yakni alat pelindung kaki untuk menghindarkan tusukan benda tajam atau terbakar oleh zat kimia. Terdapat dua jenis sepatu, yaitu yang berbentuknya seperti halnya sepatu biasa, hanya di bagian ujungnya dilapisi dengan baja, dan sepatu karet digunakan untuk permukaan yang licin. Kemudian adapun alat pelindung tangan. Alat ini terbuat dari berbagai macam bahan disesuaikan dengan kebutuhannya, antara lain sarung tangan kain. Sarung tangan kain ini berfungsi untuk memegang benda yang nantinya kita tidak akan licin. Kemudian sarung tangan asbes ini untuk menetralkan rasa panas atau melindungi tangan kita dari besi yang panas, benda yang panas. Dan sarung tangan kulit dan lain-lain. Demikianlah video dari kami berdua. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.